Ketika Anda memiliki hajat yang sangat mendesak, misalnya masalah finansial, atau akan mendaftar di sebuah perusahaan, atau CPNS, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, ketika Anda memiliki kesulitan yang sangat berat, lalu ingin keluar dari masalah tersebut dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para ahli hikmah mengatakan bahwa di antara mereka ada yang pernah bermimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Binikmatihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salatan takunu lana likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli sakami shifa wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat beriman rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, melapangkan rezeki kita, melancarkan seluruh usaha dan aktivitas kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semua dari segala keburukan dan kejahatan. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman rahimakumullah, alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini saya akan menyajikan salah satu zikir atau doa, khususnya ketika kita memiliki hajat-hajat yang sangat mendesak atau kesulitan yang sangat berat, lalu kita ingin keluar dari kesulitan tersebut, atau agar supaya hajat-hajat itu bisa terselesaikan dengan cepat, maka insya Allah lewat video ini bisa menjadi salah satu solusi yang kita amalkan, yang kita rutinkan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Apalagi zikir ini bersumber dari kitab suci Al-Quran dan terjadi pada salah seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih kepada teman-teman semua dimanapun berada yang telah mendukung channel ini sehingga bisa seperti ini. Dan kepada teman-teman yang kebetulan bertemu dengan video ini, sudilah kiranya mensupport channel ini dengan cara mensubscribe, like, komen, dan men-share video-video ini sehingga bisa menjadi amal jariah. Sahabat beriman rahimakumullah, tentang zikir ini begitu banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bercerita tentang keutamaan, kemuliaan, keagungan dan kedahsyatan daripada zikir ini. Adapun zikir ini teman-teman sekalian adalah zikir atau doa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika ditelan oleh ikan paus. Lalu bagaimana cara mengamalkannya? Nah, di dalam salah satu kitab yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Askar yang ditulis oleh Az-Zaid Muhammad Haqqi An-Nasili, halaman 94. Di antara hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau antara lain, akhrajat Tirmizi wal Hakim an Sa'di ibni Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam qala da'watu zinnuni wa huwa fi batnil huti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qattun illa istajaballahu lah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Hakim dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, doa Zinnun
atau Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ini hadis yang pertama, sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, An Ibni Sunni qala alaihi salatu wassalam, inni la a'lamu kalimatan la yaquluha makrubun illa farraja anhu kalimatan akhi Yunus panada fid zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dari Ibnu Sunni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya tidak mengetahui satu kata atau doa di mana tiada seorang pun yang ditimpa kesulitan lalu berdoa dengan doa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkannya dari kesulitan tersebut, yaitu doa saudara saya Yunus ketika beliau menyeru di dalam kegelapan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian hadis yang ketiga, sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa akhraja al-Imamu Ahmad wan Nasa'i wal Baihaqi an Sa'adin radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'watu sinnuni allati da'a biha wa huwa fi batnil huti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fa innahu lan yad'u biha muslim fi syai'in qattun illa istajaballahu lahu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi dari Sa'id radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, doa Sinnun atau Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika beliau berdoa pada saat beliau berada di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada seorang pun yang berdoa dengan doa ini, tiada seorang muslim pun yang berdoa dengan doa ini untuk suatu hal kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Subhanallah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah antara lain hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para ahli hadis dan bersumber daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mengisyaratkan bahwa doa ini adalah doa yang sangat mumpuni, doa yang sangat mulia, doa yang sangat agung. Lalu bagaimana cara mengamalkannya? Adapun cara mengamalkannya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara lain ketika Anda memiliki hajat yang sangat mendesak, misalnya masalah finansial, atau akan mendaftar di sebuah perusahaan, atau CPNS, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, ketika Anda memiliki kesulitan yang sangat berat, lalu ingin keluar dari masalah tersebut dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, maka para ahli hikmah mengatakan bahwa di antara mereka ada yang pernah bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya memiliki hajat, saya memiliki keinginan, saya memiliki kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara saya bisa bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Man kanat lahu hajatan ila Allah taala." Barang siapa yang memiliki hajat yang mendesak kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki keinginan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, falyasjud, maka hendaklah dia bersujud, wal yaqul, lalu mengucap
mengucapkan fi sujudihi arba'ina marrah, di dalam sujudnya 40 kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fa innaha tustajabu da'watuhu, maka sesungguhnya doa-doanya sangat mustajab, maka sesungguhnya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang pertama sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua, waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, manittarra fi syai'in, barang siapa yang memiliki masalah yang sangat berat, kesulitan yang sangat besar untuk suatu perkara, untuk suatu hal, falyatawa'da ahsanal wudu, maka hendaklah dia berwudu dan menyempurnakan wudunya, wal yusalli raka'ataini, lalu dia mengerjakan salah sunnah 2 rakaat. Ini salah sunnah hajat. Wal yusallim, lalu dia beri salam ke kanan ke kiri. Wal yasjud, kemudian sujud. Ba'da salati, setelah salat. Wal yakul, lalu dia mengucapkan di dalam sujudnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin arba'ina marrah, 40 kali. Wal yadu'u ba'da sajadati tajibullahu du'auhu, lalu setelah sujud membaca 40 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebaiknya dikerjakan di sepertiga malam, karena di waktu itu termasuk waktu yang sangat mustajab. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga tayangan ini, video ini bisa menjadi solusi langit ketika kita memiliki hajat yang mendesak, atau ketika kita punya kesulitan, maka lakukan 2 cara ini yang telah diijazahkan oleh para ulama-ulama salaf dan ulama-ulama khalaf. Dan sebaiknya amalan ini teman-teman sekalian dikerjakan 40 hari 40 malam. Sebagaimana di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ketika dijelaskan ayat ini teman-teman sekalian, yaitu surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88. Nabi Yunus alaihissalatu wassalam berada di perut ikan paus itu kurang lebih 40 hari 40 malam. Maka apapun keinginan kita, apapun masalah kita, sebaiknya 40 hari atau 40 malam sebelum misalnya mendaftar pegawai atau mendaftar di sebuah perusahaan atau apapun, kita lakukan sejak awal. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah semoga ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.